Halo dulur-dulurku, konco-koncoku, konco onlineku. Jadi hari ini aku mau bikin first vlog aku yang pertama. Maaf kalau masih banyak kurangnya, tapi aku akan mencoba untuk sebaik mungkin karena ya namanya juga manusia gitu ya. Jadi ya udahlah ya gitu. Kalau menurut kalian ini vlog sangat nggak berfaedah, nah nggak apa-apa, di skip aja. Udah biasa aku tuh nggak dianggap kayak gitu, tapi ya udahlah ya gitu. Namanya juga manusia, gitu. Namanya juga hidup. Jadi pasti ada aja. Sih curhat mulu deh Anissa. Iya emang. Oke. Jadi yang pertama, jadi rulesnya gini. Nanti aku akan kasih tutorial makeup dulu yang pertama, terus nanti pas udahan kelar makeupnya baru aku mau jawabin pertanyaan netizen yang dari kemarin udah banyak banget ditanyain ke aku. Karena beberapa hari yang lalu aku kasih Q&A gitu, Q&A question box gitu di Instagram aku. Jadi sekarang kita dandan dulu aja karena aku nggak mau kemana-mana, udah stres banget di rumah aja udah dari kapan tahun. Setiap weekend kayak aku takut aku lupa dandan, aku takut aku lupa gimana caranya bikin alis. Jadi oke, mari kita buat sekarang. Yang pertama adalah kita harus pakai sunscreen karena ini tuh sangat penting sekali. Nih aku pakai ini sunscreen dari Emina, SPF-nya 30 PA plus PA, tulisannya PA tapi bukan PA itu ya. Jadi aku tuh sebenarnya nggak pernah pakai make up yang heavy makeup gitu, cuma nggak tahu kenapa orang-orang pada minta aku buat kasih tahu makeup aku. Ya kebanyakan lagi, ya udahlah ya. Jadi pertama itu adalah sunscreen. Kenapa sih kita harus bater? Sama satu lagi, ini adalah tips ya, bukan tips sih sebenarnya, kayak info gitu. FYI. Jadi sunscreen itu nggak cuma dipakai buat perempuan, tapi bisa dipakai buat laki-laki juga. Karena apa? Karena sunscreen itu kan buat bukan menghindari sih, maksudnya buat kayak mengurangi kulit kita dari sinar matahari. Karena sinar matahari itu ada yang berbahaya gitu deh pokoknya deh, kalau nggak salah ya. Makanya kenapa kita disuruh berjemur? Ya memang ada di jam tertentu dia bagus buat vitamin, tapi kan kalau kelamaan gak bagus juga, dia bisa bikin kanker kulit gitu. Dan ya tunggu dulu sampai negara api menyerang, tungguin sampai kering maksudnya. Jadi gitu, sambil ini kali ya. Ini nggak apa-apa aku ini doang sih. Terus aku kasih ini adalah Mineral Skin Booster Natural Essence 5-in-1 for all skin types dari Magic Beauty Sky. Ini sih bagus banget sih, dia mengklaim dia ada cleanser, toner, hydrating, brightening, glowing. Jadi kayak intinya ini tuh semuanya tuh ada di sini. Jadi kita sempat-sempatin dulu. Dah, salah cuy. Langsung semprot. Oke, sambil nunggu kering, kita jawabin pertanyaan netizen yuk. Jadi sambil jawabin pertanyaan netizen sambil nunggu ini agak merasuk. Oke, kita lihat ya. Dari yang paling bawah dulu, rumahnya mana? Ini pertanyaan dari Riko _ Jambi. Rumahnya mana? Cinta banget loh. Dan dia adalah adik gue. Kesel banget kenapa dia nanya, nggak ngerti gue sama dia. Jadi buat Riko, kenapa kamu harus nanya rumah aku di mana? Kan bapakmu adalah suami dari ibuku. Nggak ngerti lagi gue.
Terus ada lagi nih yang nanya, Kak Anissa kakaknya Rizky atau adiknya Rizky? Kak Anissa berapa saudara? Dari Fitri Aloca _17.ol. Aku tuh kakaknya Rizky, kita 3 bersaudara. Aku kakaknya Rizky itu adik aku persis. Terus aku punya adik lagi namanya Riko yang tadi nanya alamat rumah aku di mana. Ya gitu, jadi aku kakaknya Rizky. Oh iya, adik aku main sinetron judulnya aku lupa judulnya apa, pokoknya kalau nggak salah orang ketiga gitu. Tapi taruh di sini dia judulnya namanya Rizky Janbi. Dia main sinetron setiap hari dari jam 3:30 di SCTV. Kalian jangan lupa nonton, harus banget nonton. Terus ada lagi nih yang nanya dari MNC28, boleh nggak Mbak Nisa kalau aku ajak bikin konten podcast bareng? Boleh banget, boleh banget bolehnya. Kalian kalau misalnya mau ngajakin aku collabs, boleh banget. Di Instagram aku udah cantumin bio manajer aku. Nanti kalian boleh chat aja ke situ. Terus nih, udah yuk kita mulai dandan lagi. Jadi yang kedua, setelah pakai si sunscreen tadinya itu aku pakai ini Wardah Insta Perfect yang cushion. Ini bagus banget sih menurut aku, nggak ngerti kenapa, kayak bagus aja gitu. Soalnya dia lumayan ngetutup gitu loh. Ini kan banyak banget nih muka aku tuh, sebenarnya banyak banget kayak bekas jerawat gitu, tapi kayak dia tuh bisa menutup kekurangan aku. Seandainya cushion ini bisa menutup kekurangan dalam diri aku udah pakai dia sebadan-badan. Ngerti nggak sih? Dia tuh untuk ukuran cushion dia lumayan coverage banget. Nih kalian lihat nih, ini kan ada titik-titik ya. Nih, tuh coverage banget, parah. Dan menurut aku ini tuh, aku belinya pas lagi promo. Jadi aku beli ini, terus dapat kayak refill gitu. Udah nih gitu. Udahan pakai cushion, terus sekarang pakai ini sama Insta Perfect juga, tapi ini yang matte fit. Ini tadi warnanya yang fair nomor 11, terus ini juga yang fair nomor 11 juga. Jadi ini tuh compact powder gitu, tapi dia mengklaim kalau dia tuh ada foundationnya. Jadi kayak menurut aku bagus aja gitu sih, kayak beli gitu. Terus kayak tinggal di gini aja. Aku nggak pernah pakai apa tuh namanya, saput apa ya bahasa Indonesia ya? Bentar, saput bedak apa sih ya? Saput tuh apa ya? Saput tuh yang buat tap-tapin bedak itu loh. Nggak ngerti gue bahasa Indonesianya apaan. Kalau kalian tahu kasih tahu ya di komen. Saput tuh apa ya? Itu deh pokoknya, kalian tahu lah yang aku maksud, yang tek-tek gitu. Tapi aku nggak suka, soalnya nggak tahu kenapa. Aku kayak tipis-tipis kan, karena udah pakai cushion. Terus kayak udah ini doang. Udah pakai itu. Terus sekarang tinggal bikin alis. Bikin alis ini adalah hal yang paling sulit. Nggak sulit juga sih menurut aku. Terus nih ya buat kalian para laki-laki yang nanya, kenapa sih kok perempuan itu dikasih alis terus dicukur habis itu digambar lagi? Alis orang tuh kadang suka beda-beda gitu antara yang kanan sama yang kiri. Belum tentu alis doang sih, kadang mata. Nih mata aku tuh beda, yang sini lebih gede daripada yang sini. Semua tuh pasti ada kekurangannya, beb. Jadi kayak ya udah gitu, jangan heran. Aku kasih tahu ya aku kalau bikin alis gimana. Aku nggak ini banget sih, nggak ahli banget. Bukan MUA ya. Gue AMD, Anissa Medera Trijambe. Nih, udah nih. Nah, terus kalau kalian mau tahu si pensil apa eyebrow, aku kalau bikin pensil alis, kalau bikin alis pakai apa itu pakai pensil alis. Nih, pensil alis yang bener-bener masih pensil, ngerti nggak sih? Bukan yang begituan. Terus ini mereknya
pixie yang brown. Dan kalau kalian tahu ada cerita lucu di balik ini. Jadi dulu aku pakai ini tuh pertama kali dari bunda aku. Jadi bunda aku tuh dulu pakai ini di rumah waktu aku pulang ke Jogja. Aku nanya kan sama bunda punya pensil alis enggak? Pensil alis aku ketinggalan. Terus bunda kasih ini, ya udah dong aku pakai. Terus pas aku pakai, kok enak banget, empuk. Terus kalian tahu nggak? Ternyata ini tuh bukan pensil alis, ternyata ini tuh eyeliner, tapi warnanya coklat. Terus aku waktu itu langsung beli gitu kan ke Mutiara karena enak. Terus aku beli Mutiara tuh, BTW Mutiara tuh salah satu distributor kosmetik paling lengkap dan murah di Jogja. Aku nanya dan aku sempat ngeyel sama mbak, ya enggak mbak, yang warnanya pink muda bukan pink tua mbak, itu eyeliner bukan pensil alis. So aku kayak malu gitu, tapi ya udahlah ya, namanya juga orang kalau nggak salah kan nanti nggak belajar gitu. Tapi aku nyaman sih sama si pensil alis ini karena ini sangat membantu, dia tuh empuk banget ya. Dan kayak tinggal, ntar ya, aku nggak bisa nih, harus pakai kaca yang dekat. Jadi kalian gambar aja. Pokoknya kalian gambar luarnya dulu, terus kalian gambar belakangnya sini. Nih belakang sini digambar, gambar kerangkanya dulu baru luarnya, baru belakangnya. Depannya jangan pernah digambar karena nanti jadi nggak natural gitu loh, ngerti nggak sih? Depannya tinggal kalian ambil aja dari belakang kayak gini. Nah cocok. Nah, gini. Nah, selesai. Gampang kan? Udah sisir-sisir aja. Oke, selesai. Lihat deh kalian perbedaan pakai alis dan nggak pakai alis. Kayak bener-bener beda banget sih. Tapi aku nggak nyampe bisa lihat tuyul sih kalau mau gambar alis, karena aku masih punya alis sebenarnya. Cuma gak rapi aja, jadi biar lebih kereng aja gitu. Kereng, kalian tau kereng gak sih? Kereng tuh maksudnya apa ya? Kereng tuh apa ya? Tajam gitu. Tajam. Terus kita gambar yang satu ya. Kalau bisa tuh 1 kali garis sih, tapi aku nggak pernah bisa karena itu susah banget, nggak ngerti gue kalau MUA bisa 1 kali garis. Bukan sedihnya sih, maksudnya repotnya pakai pensil alis kayak gini tuh, dia nggak apa sih, kayak nggak ribet gitu loh, karena harus harus ngerautin gitu-gitu. Sebenarnya cuma itu doang sih ribetnya, tapi lebih enak menurut aku dan lebih murah. Itu sih yang penting. Dah selesai. Nah, maksudnya bikin alisnya udah selesai, tapi makeupnya belum. Udah setelah itu untuk pakai maskara. Tahu nggak kalau make up tuh selalu urut gitu loh, kayak udahan sini baru mata turun. Maskaranya aku pakai ini Maybelline Express Turbo Boss, tapi ini udah mau habis. Aku kayak ini tuh kayak buat layer, karena dia menurut aku dia nggak terlalu waterproof gitu. Terus kadang kalau misalnya lagi wudhu atau lagi apa, dia suka turun ke bawah gitu loh, jadi bikin mata aku jadi hitam. Jadi ini kayak buat ngasih tahu apa sih, kayak ngasih kayak fondasi doang gitu loh buat si maskara yang sebenarnya. Ini udah mau habis juga sih.
udahan itu. Terus nah ini baru maskara yang sebenarnya, ini Voluminous Last Paradise Mono. Ini bagus banget sih, ngerti lagi tuh. Wow banget. Kemarin banyak banget yang nanya aku Jawanya di mana. Aku tuh Jawanya di Jogja. Aku tuh saya orang Jogja. Tapi karena aku sedang bekerja di ibu kota gitu. Udah ini. Mati-mati mulu lampu. Bawahnya juga aku kasih karena suka aja gitu, iseng. Terus udahan maskara sekarang pakai blush on. Aku blush onnya pakai Checklitnya Enina yang violet berry. Sumpah ini apik banget gengs, nggak ngerti kenapa, kan kayak bagus aja gitu. Selesai, tinggal pakai lipstick. Kemarin ada yang nanya sama aku lipstick aku Apra lagi. Lipstick aku buat ombre itu apa? Aku pakai ini Wardah yang long lasting, pakai yang nomor 02 yang pink sorbet sama 08 red velvet. Nggak ngerti lagi, ini bagus banget sih walaupun dia nggak terlalu awet. Terus cara pakainya tuh gini, kan pakai dulu yang atas, pakai yang nomor 2 yang pink sorbet itu paling dikasih ke paling atas gini. Oke, kalau udah, aku suka kesel karena suka nyangkut gitu di gigi. Terus yang ini yang nomor 8 kalian taruh di bawah, taruh yang kayak di dalam gitu. Terus kayak tinggal di kalau misalnya kalian ngerasa merahnya terlalu banyak, kasih lagi yang pink sorbet ya. Udah lumayan nutup kok. Sudah jadi kayak gini doang makeup aku. Tinggal sekarang aku benerin jilbab aku. Ya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari selalu bersama. Tinggal gini doang, selesai deh. Udah ya, susah wak. Oke, udah selesai gini doang. Yeay, udah selesai. Saatnya menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen yang tadi sebagian udah aku jawab, baru 3 sih tadi yang aku jawab. Kita tanya lagi ya. Ini dari Yesa Christian. Masih Yesa. Udah lipstick kan? Bener kan ada lipstick kan di gigi aku. Langsung kayak gitu. Oh, no.
menurutmu bahagia ki sik kepiye, deskripsiin detail. Menurut aku bahagia itu kalau kita udah tahu caranya bersyukur dan merasa cukup. Itu sih kalau menurut aku. Soalnya dulu aku pernah kayak ibaratnya aku bisa beli apa aja yang aku mau gitu. Menurut aku ya, aku bisa beli apapun yang aku mau, gak pernah kekurangan, tapi aku gak bahagia gitu loh, karena aku gak pernah merasa cukup. Nah sekarang itu kayak ya udah gitu, aku kayak ya udah, semua yang sudah dikasih Tuhan sama aku itu adalah yang terbaik buat aku. Ya aku emang kayak gitu loh, ngerti gak sih maksud aku? Jadi kayak ya udah gitu. Menurut aku sih bahagia itu kayak gitu, ketika kita sudah bisa mensyukuri dan menerima apa yang sudah digariskan Tuhan buat kita gitu. Terus dari YSFPRA, kalau lagi di rumah Jogja lebih suka main ke utara apa selatan? Alasannya, aku lebih suka di selatan karena aku anak selatan banget. Kalau di Jakarta aku bukan anak selatan banget, aku selalu ke selatan sampai ke Tangerang. Kalau di Jakarta, tapi aku anaknya emang, karena kenapa ya alasannya, karena rumah aku di selatan, terus teman-teman aku sekolahnya juga di selatan, aku gede di selatan, jadi teman-teman aku tuh rata-rata anak selatan. Kalau main ke utara itu paling main ke tempat yang doang di Kaliurang, udah jarang banget. Nongkrong juga jarang banget ke utara. Utara tuh maksudnya lebih dari ring road ya, menurut aku, soalnya patokannya ring road. Kalau ring road utara ke sana itu baru utara, kalau ring road masih ke dalam berarti itu belum utara. Sudah lagi nih pertanyaan dari Nanda.Fircansa, apa ada keturunan dari seorang pejuang? Jadi eyangku itu adalah komandan pertama Kopassus. Jadi dia tuh kayak pendiri Kopassus gitu, Bapak Kopassus Indonesia. Wis. Makanya nama aku, nama adik aku, nama papa aku semuanya ada Janbinya, karena memang kita pengen aja gitu melestarikan sih, maksudnya pengen aja nama Janbi itu tetap ada gitu di keluarga. Dan kalau aku kan besok perempuan pasti ikut nama suami aku, sedangkan yang bisa nerusin cuma adik-adik aku aja gitu. Makanya semua namanya ada Janbinya. Terus ada lagi pertanyaan dari Yosua Eka 22. Aku pengen tahu gimana caranya bikin kamu bahagia bikin kamu nyaman dan bahagia terus. Gak ada sih, gak ada yang perlu dilakuin, karena menurut aku bahagia itu tanggung jawab masing-masing. Kayak ya mau lo jadi badut ancol juga, kalau misalnya gue gak bahagia gak akan bahagia gitu, ngerti gak sih? Kayak bahagia itu tanggung jawab masing-masing. Jadi gue aku udah ngelakuin apa-apa, tenang lah ya. Ombre lipsnya apa Mbak? Hihi dari Dia Megawe. Ombre lipsnya ini sayang dari Wardah Long Lasting yang 02 sama 08, tapi yang 02 emang agak susah nyarinya. Terus dari Dimas Roni R, nggak ngerti deh dia bacanya gimana sih, dia nama orang Dimas Ronir atau Dimas Roni R. Sayang nggak sama aku, sayang lah, lu kan temen gue yang paling caum. Terus ada lagi dari Pete Kari, Mbak, kacamatamu men apa plus kui yo? Aku minus, kacamata aku minusnya lumayan gede, ada silindernya juga, jadi aku kalau nggak pakai kacamata agak harus kayak gini gitu. Jadi kalau mata aku lagi dan aku nggak pakai kacamata, itu aku lagi menjelaskan pandang gini sih, lagi menajamkan pandanganku, bukan lagi mencurigai kamu. Tapi kadang kalau aku mencurigai seperti gitu sih. Ayo, kamu bisa sama siapa? Terus ada lagi nih pertanyaan dari Adito Wet, lucu banget namanya. Hobinya apa? Aku hobinya nonton film, masak, make up,
Udah sih, itu doang. Terus dari Nopit Subagja, Mbak Nisa sekarang umur berapa? Terus buat sekarang yang lagi pengen dikejar apa? Tebak umur aku berapa? Umur aku 25 tahun. Yang lagi pengen dikejar apa ya? Gak ada sih, aku pengen punya bisnis F&B gitu, kayak pengen punya cafe di Jogja. Tapi ya sedang mengusahakan. Nah, kalau aku bikin cafe di Jogja, kalian mampir-mampir ya. _to pay. Resep cantiknya Mbak. Kamu jangan kayak gitu dong. Enggak, mau resep cantik. Kalau kamu mau cantik, aku biasa aja. Cantik sih, cuma kayak biasa aja. Terus dari Ardian Fajar, jawabannya kan di Mbak. Aku Jogja. Aku orang Jogja. Ada dari dia Soga. Aku ada kesempatan nggak? Kesempatan apa ya? Kesempatan apa mas? Piye. Terus ada pertanyaan dari Devli Setiawan. Visi misi buat kehidupan ke depan. Apa ya? Gak ada sih. Bukan gak ada, maksudnya kayak ya aku menjalani aja apa yang aku pengen, apa yang Tuhan kasih buat aku itu akan jadi surprise buat aku gitu. Karena kalau aku udah siapin dari sekarang, kayak aku nggak belajar gitu. Kalau misalnya aku nggak tahu nih apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi kayak ya udah dinikmatin aja, disyukurin, gitu-gitu aja sih. Nggak pernah kayak punya visi misi. Yang penting harus selalu jadi orang baik dan jadi orang jujur. Itu sih yang penting. Oh no. Terus ada dari Denis Indrayadi. Gue nih. What makes you happy? Yang bikin aku happy gak ada sih. Soalnya aku kadang suka random gitu, maksudnya gini. Kadang aku happy ngeliat orang lain yang berbuat baik, tapi aku yang seneng. Aku seneng ketawa, aku seneng sama hal-hal receh sebenarnya, ngerti gak sih? Kayak orang baik sama orang lain, aku seneng gitu. Pokoknya kebahagiaan aku tuh nggak bergantung pada diri aku. Maksudnya bukan melulu soal aku gitu. Kadang orang lain yang melakukan kebaikan atau apa, aku yang seneng gitu. Itu sih. Dari Maulana.ali, seberapa ambiar sampean? Ambiar banget mas. Ya, aku ngerti ceritaku. Apa terus? Aku bakal sebenarnya kuat. Terus Yusron Kusaini, kuat jomblo pirang tahun? Aku dulu jomblo paling lama 1,5 tahun. Aku pikir itu sudah cukup untuk aku, kayak itu udah cukup buat aku belajar dan bisa untuk disayangin lagi, tapi ternyata belum. Jadi kayaknya aku masih mau mempertahankan 1,5 tahun itu sendirian dulu aja gitu. Terus dari Mas Indra 88, kamu mau nggak nikah sama aku? Mau nggak ya nikah sama kamu? Terus dari Dwi_imam.a, udah lama kak gabung SAJ, kesannya apa aja? Aku nggak ikut SAJ, aku nggak ikut sobat ambiar manapun. Aku sobat ambiar independen. Jadi aku nggak ikut mana-mana karena aku bukan orang Jakarta, aku orang Jogja. Cuman memang sekarang aku lagi tinggal di Jakarta, bukan di Jakarta juga sih, di Tangerang. Cuman memang aku lebih nyaman dengan teman-teman di SAJ karena mereka lumayan tahu cerita aku sebelumnya gitu. Jadi kayak ya udah gitu deh. Terus ada dari Rohmat Stove, kapan rabi ikan ayu? Terus nek ayu ngopo? Terus
ada dari Novriansyah_OP, kamu proyek daerah mana di APG? Aku di Bintaro, di sektor 9, aku lagi ngerjain Transpak Mall gitu. Terus dari Teh Coklat Manis, ngejalanin hidup yang turun naik, gimana nih nanggepinnya? Nggak ada tanggapan sih, ya udah dijalanin aja gitu. Kayak ya namanya juga hidup gitu, pasti ada turun naiknya, pasti ada susah, seneng, sedih, bahagianya. Jadi ya udah dinikmatin aja tuh. Terus Chandra Adam, nomor rekening listrik. Kenapa lu mau bayarin listrik gue? Terus Nabila Syarvina, biar kulitnya mulus banget gimana caranya, Mbak Nabila? Gak ada, aku ntar kapan-kapan aku share deh skincare rutin aku tiap malam dan pagi. Kalau pagi sih cuma skincare doang sih, gak ada skincare rutin, jadi cuma malam doang. Tuh. Terus Aang Wijaya Sakti, suka cowok tukang shitpost nggak? Aku banyak meme, rela dikirimin meme tiap hari nggak? Nah, aku nggak ngerti shitpost itu apa, terus aku nggak ngerti meme itu apa. Maaf ya, itu aku nggak bisa jawab yang pertama ini, yang pertanyaan yang ini. Terus dari Henry.se, kepribadianmu dan kesukaanmu. Aku tuh tipikal orang yang gampang bersosialisasi, gampang ngebaur sama lingkungan baru. Terus kayak aku suka ketawa-ketawa gitu, maksudnya aku tuh seneng banget kumpul sama teman-teman dan ketawa-ketawa gitu. Kesukaanku apa ya, nggak ada sih. Kesukaanku ya tadi doang, hobi aku nonton film gitu. Dari Jihad Balbait, kenapa ambiar dan apa yang kamu rasakan setelahnya? Contoh joget lepas setelahnya. Kenapa ambiar? Ini ada 2 orang sih yang nanya kenapa ambiarnya. Terus ini sama ya pertanyaannya sebenarnya, kayak cuman aku jawabnya jadi satu aja. Kejadian apa yang telah Mbak rasakan hingga sampai Mbak bisa dijogetin aja? Sungguh besar sekali ya pada saat itu. Dan satu lagi, apakah sekarang Mbak sudah bisa membuka hati Mbak lagi atau menunggu momen, tempat, dan orang yang pas? Jadi itu pertanyaan terakhir ya. Jadi aku tuh dulu pernah, kenapa aku bisa joget sampai kayak gitu, karena aku tuh dulu pernah mau menikah tapi nggak jadi karena ada satu dan lain hal yang membuat aku memang ternyata belum bisa untuk menikah dengan beliau yang bersangkutan. Jadi akhirnya kita nggak melanjutkan lagi hubungan itu gitu. Jadi kalau kalian nanya kenapa jogetnya bisa sampai kayak gitu, ya karena memang itu cara aku untuk ngelepasin, ngerilis semua emosi yang ada di diri aku gitu. Dulu pas tapi aku jujur aku nggak pernah nangis dengerin lagu Pak D, lagu Didi Kempot. Aku nggak pernah nangis karena kayak lagu itu tuh kayak, ngerti gak sih lu, kayak kita nyanyi lagu Balonku Ada 5, ngerti nggak? Di aku ya, lagu itu tuh kayak udah di luar otak gitu, di luar otak aku nggak perlu ingat-ingat lagi untuk tahu lagu itu. Cuman ada satu momen yang itu aku beneran aku nangis. Itu kejadian bukan kejadian, maksudnya momen waktu Pak Ade lagi konser tunggal di Konangan Konser di SCBD waktu itu aku beneran sampai nangis karena aku ingat papaku waktu aku dilamar dan dia harus nangis untuk melepas anak perempuannya, tapi kemudian gak bisa ngajari aku. Dan setelah ini aku ngajak di nikah, itu aku untuk pertama kali aku nangis denger lagu Kalung Emas, karena aku pernah kasih karena dia pernah ngasih aku kalung emas, dan ternyata kalung emas yang dia kasih buat aku kalah sama cincin emas yang dia kasih buat istrinya sekarang gitu. Udah sih itu doang yang bikin aku ditanya udah siap belum ngebuka hati. Aku sudah siap dari kemarin-kemarin, tapi belum ada yang bisa untuk menghandle seorang Aquarius yang sangat moody ini. Tapi rapopo, aku dewe wani, aku lebih los juga dewe. Jadi gitu aja vlog aku hari ini ya. Semoga ada faedahnya. Nanti kapan-kapan aku sharing-sharing deh
tentang perjalanan hidup aku, siapa sih seorang Anissa, dan apa aja yang sudah dia lewatin. Nanti aku akan sharing, tapi nggak sekarang karena aku belum siap. Jadi tunggu aja vlog aku selanjutnya. Jangan sedih, aku masih di sini kok, tenang aja. Bye bye.